warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Al-Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 19 Muharram 1447 Hijrah. Jadi tidak terasa begitu perjalanan waktu, sehingga sudah 19 hari dengan hari ini kita berada di bulan Muharram tahun 1447 Hijrah. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sengaja kita kutip ayat tadi Al-Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Hikmah dalam kepemimpinan. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, pemimpin dan kepemimpinan, kalau tidak mau bertanggung jawab, jangan jadi pemimpin, karena kerja Anda hanya akan saling menyalahkan, kata Pak JK. Kenapa hikmah dalam kepemimpinan? Nah, melakukan yang benar dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Karena dalam kancah kepemimpinan dan juga dalam pengelolaan kehidupan umat ini, hikmah atau kebijaksanaan itu bukan sekedar keindahan kata-kata, dia melainkan juga adalah kebutuhan yang mutlak. Ia ibaratnya adalah lentera dalam gelap, timbangan dalam kekacauan, dan penyeimbang dalam berbagai situasi, baik dalam kondisi normal maupun adalah dalam darurat. Kata Imam Ibnul Qayyum berkata, hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang semestinya, dengan cara yang semestinya, pada waktu yang semestinya. Itu kata Imam Ibnul Qayyum. Maka kebijaksanaan itu bukan hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga bagaimana dan kapan kebenaran itu harus ditegakkan. Inilah keahlian para pemimpin adil dalam sejarah Islam. Nah, dia menempatkan itu adalah syariat itu dengan cermat dan menghindari daripada kezaliman, walaupun itu dalam naungan hukum. Dia berhadapan dengan hukum, tidak ada masalah. Dia tidak gentar dalam menghadapi persoalan hukum, kalau itu adalah kebenaran yang disampaikan. Dan satu sisi kita adalah saat sekarang ini melihat bagaimana itu adalah Roy, dengan itu adalah Dokter Tifa dan lain-lain segala macam. Saya tidak kenal dengan secara pribadi dengan dia, tapi menyampaikan kebenaran itu, inilah yang sangat kita puji. Walaupun itu adalah dengan naungan hukum, terlepas nanti adalah benar salah yang mana.
kalau hukum kita mau ditegakkan. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau demikian apakah definisi daripada hikmah itu dalam syariat? Makanya Allah sebutkan tadi, Allah Ta'ala menyebutkan hikmah itu dalam Al-Quran itu sebagai anugerah agung. Itu ayat yang kita kutip tadi dalam Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Tu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah sungguh ia itu telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya kalau kita mencoba melihat, kita ingin tahu bagaimana itu adalah kebenaran. Apa kata Ibnu Abbas dan juga para ulama tafsir yang lainnya ketika menyebutkan bahwa hikmah itu apa? Hikmah itu adalah fahumul kitabu wa sunnatu, memahami Al-Quran dan sunnah dengan benar, serta mengetahui kapan dan bagaimana keduanya diamalkan dengan seimbang dan adil. Itu hikmah. Makanya ada 3 pilar kebijaksanaan itu dalam kepemimpinan itu. Dalam konteks daripada kepemimpinan, hikmah itu harus berdiri kokoh di atas 3 pilar. Mana yang 3 pilar itu? Yang pertama adalah benar secara substansi. Kata orang sekarang ini integritas dan nilai. Jadi seorang pemimpin itu mesti menjunjung nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran. Dia tidak boleh itu sekedar mengejar hasil, tapi juga dalam memastikan pondasinya kuat di atas nilai syariat dan akhlak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, afdolul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadap pemimpin yang zalim. Kita mengutip apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Beliau itu adalah Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ketika Presiden Jokowi masih beliau jadi presiden, ketika itu beliau menyampaikan, membeberkan tentang persoalan masalah tanah. Ini hak-hak rakyat yang dirampas sekarang ini. Tidak ada gentarnya, tidak ada takutnya, menyampaikan kebenaran. Dan itu beliau sampaikan di hadapan presiden. Ini adalah kebenaran. Itu namanya ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi ditegaskan, afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Kedua, pilar yang kedua itu adalah benar secara metode. Kalau istilah sekarang ini adalah dengan strategis, regulatif, akhlak. Islam itu tidak hanya memerintah untuk tujuan yang baik, tetapi juga adalah memperhatikan cara untuk menyampaikannya. Harus sesuai dengan syariat, tidak zalim, tidak tergesa, dan juga adalah mengedepankan akhlak mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali memperindahnya, dan tidak pula tercabut daripada sesuatu kecuali merusaknya. Pilar yang ketiga, benar secara waktu. Kata orang sekarang ini timing yang tepat. Karena memang kebenaran itu bisa adalah berbuah adalah fitnah bila disampaikan itu adalah waktu yang salah.
Hukuman ini bisa menjadi kezaliman jika ditegakkan di masa kelaparan, tapi sebaliknya adalah sikap menahan bisa itu adalah menjadi bentuk keadilan. Disinilah kebijaksanaan daripada pemimpin itu diuji. Kita kutip dua daripada tokoh, dan itu adalah pemimpin yang mencontohkan keteladanan tadi. Teladan Umar bin Al-Khattab, kebijaksanaan di tengah bencana. Ketika itu adalah terjadi paceklik hebat di Madinah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menangguhkan pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri ketika itu. Kenapa? Meskipun syariat telah jelas. Mengapa ketika itu dinyatakan? Karena beliau memahami al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama dengan ilat, sebabnya ada sebab, dan hukum tidak ada sebab gugur hukum. Pada masa itu kenapa beliau batalkan itu? Masalahnya adalah terjadi kelaparan, bukan kriminalitas. Makanya ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak menyalahkan rakyat ketika itu, melainkan turun langsung mengawal daripada distribusi makanan kepada mereka. Lei sampai bantuan kota indah. Kadang-kadang dapat dia nyo PKH, tapi nyo punya NMAX. Nyo dapat jo PKH, dapat jo bansos. Rumahnya permanen, ditulis lo dengan itu adalah rumah miskin. Nggak malu Bapak Ibu. Ini yang salah dan keliru. Jadi Umar bin Al-Khattab dia mengawal, sampaikah distribusi atau tidak. Ini puncak hikmah. Tidak hanya adil, tapi juga adalah empati dan cerdas secara syar'i dan sosial. Bukan mencari simpati untuk dipilih orang. Aku indah, pai bersepeda bagai menjujuang karung segala macam untuk cari simpati untuk dipilih. Kedua keteladanan itu adalah Umar bin Abdul Aziz, reformasi penuh daripada hikmah. Ketika khalifah daripada Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, ia langsung memulai langkah reformasinya. Apa yang dilakukan? Mengembalikan harta rampasan dan kelebihan daripada gaji para pejabat. Dikumpulkan semuanya, gaji-gaji para pejabat dikumpulkan. Mengefisienkan kas negara. Menghapus pajak-pajak zalim. Dan yang itu adalah memberi contoh hidup hemat meski berkuasa. Beliau adalah contoh kepemimpinan dengan niat lurus, metode syar'i, dan itu adalah waktu yang tepat. Hingga dalam 2 tahun saja pemerintahan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak ditemukan seorang pun yang layak menerima zakat. Sungguh ini adalah keberkahan daripada pemimpin yang memiliki hikmah. Kira-kira le keterwujud dia waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.